saudara merasakan bahwa memang perlu disiplin dalam hidup kita. Amin. Bahkan untuk anak-anak kita perlu disiplinkan mereka supaya mereka juga hidup dipakai di dalam pemakaian Tuhan pada waktunya. Nah, minggu ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan berkenaan bagaimana ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita ini hidup diberkati dan mengalami yang namanya kelimpahan, kemakmuran yang dari Tuhan. Ini bukan teologi kemakmuran yang mengajarkan orang berfokus kepada berkat, tapi ini kita akan belajar bagaimana kita bisa hidup makmur di dalam Kristus. Itu dimulai dari jiwa kita, dari roh kita, bukan dari apa yang kita terima, ya, bukan dari materi, bukan dari benda-benda yang kita miliki, tapi dari jiwa kita yang diberkati Tuhan. Amin. Dan apa yang kita pakai dan dengan berkat yang berlimpah itu yang dari Tuhan itu untuk kehidupan kita dan kehidupan banyak orang. Itu yang paling penting. Ya. Ada satu orang di dalam Alkitab bagaimana dia itu hidupnya sangat diberkati. Hidupnya itu mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan, tapi dia dipuji bukan karena dia sendiri yang menunjukkan dirinya untuk dipuji, tapi orang lain melihatnya, orang lain menilainya, bahkan orang yang memuridkan dia yang menilainya. Ya. Orang ini namanya Gaius. Siapa yang pernah baca tentang Gaius? Wah, nggak ada yang pernah baca di sini. Bukan Gaius yang ditangkap KPK itu ya. Itu ada marganya itu di belakang. Rata-rata memang sekarang agak bikin nyesek hati nih orang-orang yang dari daerah sana itu. Ya. Itu kita harus tahu ada cerita tentang Gaius ini dan bagaimana hidup dia ini sangat jadi berkat. Karena dia sendiri diberkati Tuhan. Saudara, kita tidak akan pernah bisa menjadi berkat lebih besar lagi kepada pengaruh kita kepada orang di sekitar kita kalau kita sendiri nggak ngalamin berkat Tuhan. Halo? Betul tidak? Ya. Kita harus ngalamin yang namanya berkat yang sesungguhnya. Ya, nanti kita lihat berkat yang sesungguhnya itu apa gitu. Dan saya percaya hari-hari ini kalau kita menyadari diri kita ini orang yang diberkati, apa saja yang melekat pada diri kita, kita bisa pakai untuk jadi berkat bagi orang lain. Apa aja yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa pakai untuk memberkati orang lain. Apa saja. Ya. Nah, kita lihat tentang Gaius ya. Coba kita buka di surat Yohanes ketiga. Ya. 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 8. Saya nggak tahu ya, kalau saya baca bahasa Indonesia ini agak kurang pas kayaknya. Katanya itu agak kurang pas. Kata per katanya itu. Ya. Ada yang kurang di situ. Ya. Coba kalau kita lihat ya. Itu salam 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 8. Sudah ketemu ayatnya? Kalau belum saudara bisa lihat ke depan. Kalau memang bisa kelihat, masih kebaca. Kalau nggak kebaca ya saudara nunduk aja lah pura-pura baca. Ya. Dikatakan gini. Ya. Salam dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Kita harus mengasihi seseorang itu dalam kebenaran. Bukan karena like or dislike, tapi karena kebenaran. Ya, kalau kita di dalam kebenaran Allah, orang yang paling berdosa pun, bahkan musuh kita pun kita bisa mengasihinya. Karena apa? Karena ada kebenaran di dalam kita. Amin. Dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu,
sama seperti jiwamu baik-baik saja, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian. Perhatikan, siapa yang kasih kesaksian? Orang lain. Dan bukan satu orang, banyak orang. Halo? Ya, tentang hidupmu dalam kebenaran. Bukan dalam kekayaan. Bukan dalam kemakmuran dulu. Tapi dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, hidup dalam kebenaran. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya, saya ambil dari Amplified Bible ya. Itu lebih apa ya? Lebih kena kayaknya kata-katanya. Ada Ulin sudah coba dimunculkan? Judulnya tuh You Walk in the Truth. Kamu berjalan di dalam kebenaran. Dikatakan gini, the elders of the church addresses this letter to the beloved and esteemed Gaius, whom I love in truth. Beloved, I pray that every way you may succeed and prosper, dibilang. And be in good health, itu physically. Ya, just as I know your soul prospered. Prospernya apa? Spiritually. Bukan hal yang di sini nggak bicara soal materi. Halo? Wah, nggak bilang amin, saudaraku. Ada orang berpikir kalau diberkat itu harus materi dulu gitu loh, kelihatan. Oh, kalau dia banyak hartanya, dia ngikut Tuhan, banyak hartanya, dia kaya, oh itu tanda dia diberkati. Tanda dia diurapi dengan banyak hal. Diurapi dalam bisnisnya. Belum tentu, saudaraku. Belum tentu. Ada orang bisa lebih kaya, orang-orang yang gak percaya pun bisa lebih kaya dari kita. Dengan cara-caranya mereka. Betul tidak? Kan Yesus bilang orang-orang dunia ini lebih pintar daripada anak-anak Tuhan dalam mengelola mamon. Lalu dibilang apa? For I was greatly pleased when some of the brothers came from time to time. Berarti apa? Dari waktu ke waktu. Setiap kali orang Rasul Yohanes ini, setiap kali ketemu orang yang kenal Gaius, bercerita tentang orang ini hidup dalam kebenaran. Orang ini hidup diberkati gitu loh, dan menjadi berkat bagi mereka. And testified to your faithfulness to the truth of the gospel message, that is how you are walking in truth. I have no greater joy than this, to hear that my spiritual children are living their life in the truth. Tidak ada kebahagiaan lebih besar daripada melihat anak-anak rohaniku, juga anak-anak jasmani kita hidup dalam kebenaran. Bukan hidup dalam kepintaran atau kekayaan, tapi kebenaran. Perhatikan baik-baik. Ya. Berkat yang dicari bangsa-bangsa itu akan mengikuti engkau kalau engkau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini luar biasa. Ini hal yang dituliskan
menjadi apa? Pengingat bagi kita. Untuk kita mengejar hal-hal yang kekal. Jangan kejar hal-hal yang sementara. Kejar hal yang kekal. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Saya percaya dalam suratnya kepada Gaius, Rasul Yohanes ini menuliskan doa. Kan ada doa itu ayat keduanya kan? Doa berkat yang mendalam. Ini dalam ini kata-katanya ini. Ia berdoa agar Gaius mengalami apa? Kemakmuran dalam segala hal. Sebagaimana jiwanya makmur. Bahasa Inggrisnya kan tadi seperti itu. Seperti jiwamu makmur, kau juga ngalamin kemakmuran dalam segala hal. Bahkan dalam hal fisik. Kau sehat-sehat, baik-baik saja. Ya. Apa yang dimaksud dengan kemakmuran jiwa? Dan bagaimana kita mengalaminya? Dalam ayat-ayat ini, mari kita belajar kebenarannya. Yang pertama, kalau kita mau ngalamin kemakmuran jiwa, kita harus ngalami yang namanya kelahiran baru. Lahir baru. Yang membawa kita kepada kebenaran. Pesan utama dan selalu konsisten dalam seluruh Alkitab. Ya, pesan utama dan yang seluruh isi Alkitab bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan keselamatan, membutuhkan kehidupan yang diubahkan oleh Kristus. Amin. Kita ini manusia berdosa yang selalu membutuhkan. Tidak ada jalan keselamatan di bawah kolong langit ini. Tidak ada cara berubah yang paling baik dan benar kecuali di dalam Kristus. Tidak ada. You bisa cari dengan cara apapun pasti gagal. Saya pastikan akan gagal. Kita ini adalah orang berdosa yang membutuhkan kehidupan yang diubahkan dari hari ke hari oleh Kristus. Dan kita tahu, cuma Yesus yang berani mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada kehidupan di dalam kebenaran dan menuju jalan yang kekal itu kecuali dalam Kristus. Tidak ada. Saudara boleh cari. Kalau saudara masih ragu-ragu sama Kristus, carilah dulu. Ibaratnya carilah kemana-mana. Tidak akan menemukannya. Tidak akan pernah menemukannya. Karena semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Cuma Yesus yang datang di dalam kemuliaan Allah. Amin. Cuma Dia satu-satunya. Tidak ada yang lain. Ya. Jadi dibutuhkan kelahiran baru untuk kita ini hidup benar. Membuat kita benar di hadapan Tuhan. Lahir baru itu berbicara kita bertobat dari segala dosa kita dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah kelahiran baru. Kita lahir dari firman dan dari roh. Makanya kalau orang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bukan hanya memberi diri dibaptis, tapi juga menerima karunia Roh Kudus. Itu kan dasar kekristenan kita. Amin. Dan Yohanes menegaskan bahwa berkat sejati, garis bawahi, itu datang waktu kita melalui perubahan hidup yang dimulai waktu kita hidup dalam kebenaran Allah. Setiap hari ketika saudara baca ini firman Tuhan, dan ini adalah kebenaran Allah, hidupmu diberkati. Langit bumi akan lenyap. Apa yang ada di langit dan bumi? Segala isi bumi ini akan lenyap. Tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Jadi jangan habiskan waktu kita hanya untuk perkara-perkara yang di dunia ini.
Bahkan langit pun akan lenyap, dia bilang. Akan berubah, akan berganti. Dimulailah dari kebenaran. Orang yang sukses, orang percaya yang sukses itu dimulai setiap hari ketika dia baca ini kebenaran firman Tuhan. Disitulah kesuksesanmu dimulai. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Taati apa yang menjadi perintah, pegang apa yang menjadi janji, dan berjalanlah dengan iman. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Taatin apa yang menjadi perintah. Kalau itu perintah, taatin. Kalau itu janji, pegang sampai mati. Makanya gereja mula-mula itu tough, tangguh orang-orangnya. Tidak gampang menyerah, disiksa, dikejar, digergaji, dibunuh, dibakar. Tidak menyerah di dalam iman mereka. Amin? Ada amin Bapak Ibu? Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Mereka nggak gampang menyerah. Ya. Dan kita tahu di lain surat Rasul Paulus mengatakan gini, jikalau seorang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Tentunya kalau kita ini sudah di dalam Kristus, akan muncul di dalam hidup kita kebiasaan-kebiasaan yang baru. Amin? Ada amin Bapak Ibu? Tidak lagi kebiasaan yang lama kita kerjakan, kebiasaan yang baru. Kita sadar bahwa kita ini ngikut Tuhan dan sekaligus kita ini murid Tuhan. Amin? Dan seorang murid itu ngapain? Belajar. Selain belajar ngapain waktu belajar? Nyatat. Catat enggak kamu? Siapa profesor yang jadi wamen pendidikan? Yang perempuan itu lulusan Harvard. Siapa namanya? Mutia. Bukan. Saya lupa namanya. Dia itu profesor. Lulusan Harvard University dari Amerika. Diwawancara sama siapa? Andi Noya. Prof, bagaimana caranya untuk menjadi orang yang pintar seperti Anda? Dia bilang, saya nggak jadi langsung profesor, saya kan pernah jadi murid, student. Dan saya juga pernah jadi mahasiswa. Mungkin ini old fashion, ya, old style. Tapi bagi saya, mencatat adalah salah satu yang membuat kita terus bisa belajar dengan konsentrasi. Karena setelah pelajaran itu kita akan ulang lagi. Kita bisa punya apa yang perlu kita baca. Jadi tidak hanya sekedar mendengar untuk melupakan, dia pakai firman sebenarnya. Mungkin kelihatannya kuno, tapi perhatikan anak-anak sekarang. Jangankan mencatat, membaca aja malas, dia bilang. Saya pastikan ketika saya ngajar, dia bilang, anak-anak murid saya harus mencatat. Nah kalau kita ini muridnya Kristus, guru yang maha agung, apa semua kita bisa serap perkataannya? Muridnya yang 3,5 tahun ngikut dia aja banyak gak ngertinya. Setiap hari lo ngikut Tuhan, setiap hari kita ngikut Tuhan. Belum tentu. Kadang-kadang konsentrasi kita buyar dengan segala pekerjaan, kesibukan, segala hal yang membuat kita tidak bisa konsentrasi sama Tuhan. Makanya perlu sekali catatan-catatan kita. Untuk kita baca ulang, kita renungkan kembali, kita perkatakan kembali. Makanya sampai hari ini buku saya selalu harus beli agenda setiap awal tahun. Saya mencatat. Saudara yang malas baca, malas catat,
Ya, minggu lalu saya sudah katakan kan, Pramudia Anantatur, salah satu sastrawan kita yang diakui di dunia. Dia bilang, kalau kita ini, kalau satu bangsa kurang membaca, maka kebodohan akan menjadi tradisi. Lihat toko buku sekarang pada tutup. Dulu, saya mau tanya sama Pak Krisnan, zaman kita sekolah dulu, kalau habis lihat kaset-kaset di Pulau Mas dulu, larinya kemana kita? Gramedia. Ngapain? Ngepor kita baca apa aja kita baca. Makanya kita banyak pengetahuan kita, banyak ilmunya kita dulu. Mau ngomong politik, mau ngomong ekonomi, mau ngomong apa aja, kita baca. Sekarang, sepi kayak kuburan itu. Itu tempatnya jauh lebih besar, lebih bagus. Gramedia itu sekarang. Oh dulu kan samping Pulau Mas itu. Kecil, numplak orang di situ. Sekarang kayak kuburan. Saya sedih, kadang meneteskan air mata. Sedih saya. Karena apa? Karena kebodohan tidak lama lagi akan jadi tradisi di bangsa ini. Mulailah dengan kebenaran. Bacalah, catatlah setiap hal-hal yang penting yang diajarkan si guru kita, Yesus Kristus Tuhan. Ingat, ulangi, renungkan. Maka kau akan bertindak hati-hati dalam hidupmu. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan hidupmu akan beruntung. Ada janji Tuhan di situ. Mari kita berubah bersama-sama. Saudara mau berubah? Sesuatu yang pasti dalam kekristenan adalah perubahan. Ya kan? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari kita berubah sama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga berbicara apa saudaraku? Disiplin. Amin. Nyambung minggu yang lalu, ini disiplin. Kelahiran yang baru membuat kita muncullah kebiasaan-kebiasaan yang baru. Ya, yang lama kita buang, yang baru sudah datang. Ya, baca firman, suka memuji Tuhan, suka menceritakan tentang kebaikan Tuhan, bersaksi kepada orang lain. Kalau dulu kan kita berpikir, janganlah. Kita kan harus menghargai hak asasi manusia. Padahal Tuhan bilang kalau kau melihat orang melakukan sesuatu yang salah, yang jahat, dia sesat. Kau tahu dan kau tidak memperingatinya. Ketika dia mati, Tuhan akan meminta pertanggungjawabanmu. Jangan gara-gara moderasi beragama, jangan gara-gara kita hak asasi manusia, kita berhenti untuk bersaksi. Tidak bisa. Kita bukan bersaksi tentang hal-hal yang membuat kita memaksakan kehendak keyakinan kita kepada orang. Kita menceritakan, bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang. Cuma dia jalan satu-satunya. Kalaupun kita dimusuhi, kalaupun kita dianiaya, kalaupun kita dibunuh sekalipun, kita tahu memang itulah yang Tuhan peringatkan. Orang akan membenci engkau karena aku. Amin. Kalau kau ternyata lebih disenangi oleh orang-orang dunia ya daripada Tuhan, berarti imanmu sudah serupa dengan mereka. Sudah serupa. Nggak perlu dianiaya, nggak perlu nggak perlu diganggu gugat. Udah serupa kok sama kita, ngapain kita ganggu? Makanya karena kita berbeda dari dunia ini, maka dunia membenci kita. Karena kita lahir baru, kita sudah dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu, ingat ya, kalau kita mau ngalamin yang namanya berkat yang sesungguhnya, dimulai dari kelahiran baru. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hidup di dalam Kristus. Barulah hal-hal yang
Selama ini kita cari damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, keberuntungan datang dalam hidup kita. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Jangan main-main dalam dunia ini. Yang kedua, Gaius itu, ya, kenapa dia ngalami begitu banyak berkat Tuhan? Karena dia orang yang makmur secara rohani. Ya. Gaius ini adalah contoh sempurna seseorang yang mengalami kemakmuran jiwa. Karena ditulisnya demikian, ya. For I was greatly pleased when some of the brothers came from time to time and testified to your faithfulness to the truth of the gospel message, that is how you are walking in the truth. Dia itu hidup di dalam kebenaran sehingga berkat-berkat secara rohani itu berkelimpahan di dalam dia. Gaius bukan hanya dikenal sebagai orang yang hidupnya baik, tetapi karena hidupnya berfokus kepada firman dan kehendaknya. Karena dia hidup dalam kebenaran. Dia bukan hanya dikenal baik, tapi dia hidup setia dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kesaksian Gaius ini, dia makmur di dalam kebenaran, itu kebenaran yang dimaksud bukan hanya pemahaman, tetapi sesuatu yang dia hidupi. Firman Tuhan itu dia hidupi, dia kerjakan, dia lakukan. Makanya itu menginspirasi komunitasnya, menginspirasi saudara-saudaranya yang lain. Bahkan ketika ketemu sama Yohanes yang adalah bapak rohaninya, mereka menceritakan bagaimana Gaius hidup. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Dia menceritakan. Saya tanya, orang tua mana yang gak seneng ketika ketemu orang, tiba-tiba sering kali orang ketemu kita ngomongin, anak ibu tuh luar biasa loh. Dia tuh bukan hanya baik, dia tuh sungguh-sungguh benar sama Tuhan ya. Takut benar sama Tuhan, kerja tuh selalu memberikan yang terbaik. Seneng gak sebagai orang tua dengarnya? Ketemu lagi orang cerita lagi hal yang baik yang berbeda. Tapi dengan satu hal yang sama kita tahu bahwa anak kita hidup dalam kebenaran. Seneng gak kita sebagai orang tua? Mana lebih seneng? Ketemu sama orang, terus orangnya cerita gini, oh ya anak ibu tuh bu, payo bu, cobalah didik dengan benar bu. Kapan pergi ke tempat uang, nak maling tuh lah. Kapan kumpul sama uang, nak gibah ke uang tuh lah. Mana yang lebih senang kita dengar? Pasti orang tua lebih senang dengar tentang cerita anaknya hidup dalam kebenaran. Amin. Dan jadi berkat bagi banyak orang. Betul tidak? Saya bersyukur, ya. Kadang-kala ketemu orang, saya nggak tahu tentang cerita tentang Yobel, tentang Keisha, tentang Febe di luaran sana. Tapi setiap kali ketemu orang ceritanya sesuatu yang baik tentang mereka. Yaitu saya bersyukur. Karena apa? Menjadi satu beban yang begitu berat ketika kita dengar anak kita melakukan hal-hal yang nggak benar. Betul tidak? Tapi kalau anak kita melakukan kebenaran, akan muncul ucapan syukur kepada Tuhan. Akan muncul rasa apa? Sukacita. Akan muncul rasa apa? Rasa sayang kita lebih lagi sama anak kita. Ada amin saudara. Saudara percaya gak Yohanes ini bangga sama anak rohaninya ini? Karena orang lain yang cerita tentang kebaikan anak rohaninya. Bukan Gaius yang nge-report, oh saya sudah tolong orang, pastor, saya sudah lakukan ini. Bukan, orang lain yang bersaksi. Amin. Mungkin dia gak cerita sama Yohanes,
Tapi orang lain tidak akan pernah bisa tahan menceritakan tentang kebaikan orang yang pernah memberkati mereka. Itu yang terjadi sama Gaius. Ya. Gaius menginspirasi komunitasnya. Kehidupan yang berfokus kepada Tuhan. Perhatikan saya. Kehidupan yang berfokus kepada Tuhan dan kebenaran akan memberi dampak yang nyata dalam kehidupan orang lain. Akan ada dampaknya. Enggak mungkin hanya memberkati dirimu. Kau enggak akan pernah tahan untuk tidak memberkati orang lain. Kau pasti rindu memberkati orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Gaius itu orang yang mengalami berkat secara berkelimpahan di dalam jiwanya? Karena apa? Karena dia melayani dan menghormati Allah. Bagaimana cara dia menghormati Allah? Dia pelayan yang menghormati Allah. Gaius tidak mengandalkan kebaikan dirinya sendiri. Ia berkomitmen untuk membantu pekerjaan Allah secara praktis. Kita lihat ya, ayat 5 sampai 8. Beloved. Beloved itu siapa yang dimaksud oleh Rasul Yohanes ini? Gaius. Beloved, you are acting faithfully in what you are providing for the brothers, and especially when they are strangers. And they have testified before the church of your love and friendship. You will do well to assist them and send them on their way in a manner worthy of God. For this, perhatikan, for this traveling missionaries went out for the sake of the name of Christ, accepting nothing in the way of assistance for the Gentile. So we ought to support such people, welcoming them as guests and providing them for them, so that we may be fellow workers for the truth, that is, for the gospel message of salvation. Gaius menghormati Allah dengan cara apa? Melayani orang-orang, bahkan orang-orang asing. Gaius itu berkomitmen membantu pekerjaan Allah secara praktis. Ia membuka rumahnya bagi hamba-hamba Tuhan, yang mana hamba-hamba Tuhan itu memberitakan firman Tuhan. Jadi menghormati pelayanan firman, Gaius ini memiliki kerendahan hati untuk mendukung pelayanan firman, baik secara material maupun secara rohani. Bapak Ibu, memberikan kehidupan kita kepada orang lain sebagai pelayan yang setia. Gaius tidak hanya menerima berkat, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Ia mendukung orang-orang yang melayani Tuhan di dalam pemberitaan Injil. Dengan apa? Dengan tulus. Dan saya percaya di mata Tuhan, apa yang dilakukan Gaius itu berkenan di hatinya. Saudara, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota ini, ataupun yang kita izinkan datang ke kota ini, ataupun ke gereja kita, bermurah hatilah kepada mereka. Kalaupun mereka baru kita kenal, mereka strangers, mereka orang asing, percayalah, kita juga orang asing di dunia ini. Kemanapun kita pergi, suatu saat kita juga butuh pertolongan orang lain. Amin. Dan Tuhan bisa pakai siapapun untuk menolong kita, kalau kita pernah menabur hal-hal yang baik orang lain. Saya bersyukur Febe, dia pergi jauh ke sana, nggak ada saudara,
nggak ada keluarga secara jasmani. Tapi saya bersyukur dia bertemu dengan banyak orang yang membuka pintu rumahnya untuk menyambut anak kami. Itu membuktikan bahwa dimanapun kita berada, ketika kita sudah pernah menabur baik, Tuhan punya banyak tuaian di luar sana, kita bisa tuai melalui orang-orang lain. Amin? Ada amin Bapak Ibu? Makanya saya nggak pernah merasa, aduh gimana ya, aduh gini. Serahkan aja sama Tuhan. Selama kita punya hati untuk terus melayani, menabur hal-hal yang baik kepada orang-orang lain, percayalah Tuhan juga bisa pakai banyak orang untuk memberkati bukan hanya dirimu, tapi anak cucumu kelak. Ini yang dilakukan oleh Gaius. Saya percaya ini yang berkenan di hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita diberkati luar biasa oleh Tuhan dengan banyak hal, terutama secara rohani, puji Tuhan kalau hal-hal yang jasmani mengikutinya. Pakailah itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan untuk diri kita sendiri, jadi berkat bagi banyak orang. Ya. Dan yang terakhir, berkat secara berkelimpahan yang makmur, kemakmuran yang sesungguhnya, itu dimulai ketika kita menerima, kita didoakan oleh orang-orang yang mengasihi kita. Ada doa berkat bagi orang-orang percaya. Amin? Ada doa berkat. Kalau kita berkati orang yang mampu membalas apa yang kita beri, itu biasa aja. Tapi waktu kita memberkati seseorang dan orang itu bilang, Pak, Bu, saya nggak bisa balas kebaikan Bapak Ibu, tapi saya bisa berdoa untuk Bapak dan Ibu. Kau sedang membuka berkat Tuhan untuk turun atas hidupmu. Karena yang balas Tuhan, bukan orang. Percayalah, kalau lebih banyak orang memberkatimu dengan doa-doa mereka, maka urusan-urusanmu yang paling sulit akan diberesin Tuhan. Makanya berkatilah orang yang gak mampu membalasnya dalam hidupmu. Nah, mereka akan membalasnya dengan meminta kepada Bapa di sorga untuk hidupmu. Beres masalahmu. Tapi kalau orang yang diberkati, orang yang mampu, kita kasih baju, di besok dia kasih tas yang mahal. Ketika kita ulang tahun, betul gak? Dia kasih hal yang apa, dia bisa balas kita. Halo? Tapi kalau orang gak mampu, ingat, balasannya itu dari Tuhan. Apalagi kalau dia berdoa untuk kita. Saya udah paling senang kalau orang bilang, Pastor, saya berdoa untuk Pastor ya. Saya nggak punya apa-apa Pastor, tapi saya punya hati untuk mendoakan Pastor. Wah, itu bagi saya, banyak masalah dalam hidup saya akan diberesin Tuhan. Karena makin banyak orang yang berdoa untuk engkau, makin besar kesempatan pintu sorga tercurah untuk hidupmu berlimpah-limpah. Percayalah. Lihat Gaius ini. Ya. Ada berkat. Ada doa berkat bagi setiap orang percaya. Makanya kita mengakhiri ibadah dengan apa? Doa berkat. Kita rindu setiap kita diberkati. Betul tidak? Pulang bukan hanya diberkati tapi jadi berkat. Ya. Sebagai penutup, doa Yohanes untuk Gaius adalah doa yang berlaku bagi kita semua. Saudara percaya nggak doa yang di ayat 2 itu sebenarnya berlaku untuk kita semua? Amin. Bukan hanya untuk Gaius, tapi untuk kita semua umat pilihan Tuhan.
Ia berdoa agar Gaius apa? Makmur dalam segala hal. Sama seperti jiwanya yang makmur. Ini mengingatkan kita bahwa berkat Allah tidak hanya terbatas pada aspek materi dan duniawi, tetapi juga mencakup kehidupan rohani kita supaya kita mengalami kesejahteraan Tuhan. Kita ngalamin kesejahteraan Tuhan. Saya kalau di satu persekutuan selalu habis doa berkat, mereka kasih yel-yel. Nah, makmur terus. Pertama makmur. Saya dulu pikir kok yel-yelnya ini banget ya. Makmur selalu. Nih sebut nama perusahaannya, Jaya selalu. Perkasa selalu. Oh, sampai hafal saya. Dan memang betul, waktu kita, apa yang kau katakan, apa yang sering kau ucapkan, itu yang akan datang kepadamu. Betul tidak? Iya kan? Betul tidak? Amsal katakan itu kan? Siapa yang mengatakannya akan memakan buahnya. Saudara percaya nggak doa ini ketika kita doakan, Tuhan aku percaya kau memberkati aku dengan berkelimpahan di dalam jiwaku. Berkati aku Tuhan secara rohani Tuhan. Berkati aku dengan pewahyuan-Mu. Berkati aku dengan tubuh yang sehat, umur yang panjang. Supaya apa? Supaya lebih banyak lagi orang boleh menerima Kristus melalui pemberitaanku. Tujuannya itu bukan tujuannya untuk memperkaya diri, bukan. Ya. Kalau kita sering menggemakannya, akan makan buahnya. Amin. Kan ini kan doanya kan, dibilang diminta apa oleh Yohanes dalam doanya untuk Gaius ini. Beloved, I pray that in every way you may succeed and prosper and be good health physically, just as I know your soul prosper. Amin. Jadi nggak ada salah kita minta kita diberkati berkelimpahan oleh Tuhan. Tujuannya yang pertama untuk jadi berkat bagi banyak orang. Bukan untuk memperkaya diri. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk jadi berkat bagi banyak orang dan dipakai Tuhan untuk membawa pengaruh lebih besar kepada orang lain. Tampaknya saudara banyak yang masih belum percaya dengan perkataan. Tapi bagi saudara yang percaya, ingat, modal kita ini percaya. Kalau kita nggak percaya, hati-hati. Barang siapa yang percaya kata Tuhan, mereka akan memiliki kehidupan yang kekal. Ya. Salah satu hal yang membuat orang gagal ngikut Tuhan sampai akhir adalah ketidakpercayaan. Dan itu saya kasih tahu, itu virus yang paling mematikan dalam kehidupan kekristenan kita. Ingat, Yesus tidak buat banyak mujizat di kotanya sendiri. Karena apa? Banyak orang tidak percaya. Kalau saudara percaya hari ini, apa yang difirmankan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu, maka itu akan jadi atas hidupmu. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal memenuhi apa yang menjadi kehendak Bapa bagi hidup kita. Imani, percaya, melangkah dengan iman, berdoa. Saya percaya sebagai penutup, ya, kita percaya makmur secara rohani. Kemakmuran yang pertama dan yang utama adalah kemakmuran jiwa kita. Jiwa kita dulu harus makmur. Jiwa kita dulu harus dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Jiwa kita dulu harus dibenahi, diperbaharui dari hari ke hari oleh Tuhan.
baru maka segala hal yang lain akan mengikuti sesuai kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tahu kapasitas hatimu, kapasitas pikiranmu, pikiranmu sudah dipenuhi oleh pikiran Kristus, percayalah, ketika kapasitas itu makin besar, berkat Tuhan juga makin besar. Nggak mungkin kecil. Nggak mungkin kecil. Gaius dikatakan apa? Gaius ini dikatakan apa? Dari waktu ke waktu. Ya. Dari waktu ke waktu dikatakan. Orang bersaksi bahwa dia jadi berkat bagi banyak orang. Siapa yang mau percaya dari waktu ke waktu, saudara dan saya akan jadi berkat bagi banyak orang. Makmur secara rohani, secara jiwani, itu membawa kita siap untuk menerima berkat-berkat jasmani. Baik itu kesehatan, hubungan-hubungan, pekerjaan, bisnis, semuanya itu berkat yang Allah berikan bagi orang yang hidup dalam kebenaran. Tidak ada yang lebih berharga daripada kebenaran Kristus. Amin. Hari ini sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran. Seperti Gaius yang memiliki kesaksian hidup yang luar biasa. Mari kita terus mengejar kemakmuran jiwa melalui hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hidup dalam firman-Nya dan layanilah sesama kita. Amin. Mari kita tenang teduh sejenak. Renungkan apa yang menjadi kebenaran